Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video pembelajaran kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak, di mana untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Baik, untuk pertidaksamaan nilai mutlak, sifat-sifatnya untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini yang pertama adalah jika A-nya lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A. Jadi A-nya di sini lebih dari sama dengan 0. Kemudian maka himpunan penyelesaiannya itu atau nilai X yang memenuhinya itu adalah ini secara lebih sederhana, lebih simpel cara penyelesaiannya, yaitu min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Apabila di sini kurang darinya tidak menggunakan sama dengan, ini kan pakai sama dengan, maka penyelesaiannya untuk nilai X yang memenuhi tinggal pertidaksamaannya ini juga menyesuaikan, karena tidak ada sama dengannya berarti di sini juga nggak usah memakai sama dengan, ya. Kalau ada sama dengannya maka gunakanlah sama dengan. Nah, kemudian yang kedua, jika A-nya lebih dari 0 masih sama bentuknya, kurang lebih masih sama, dan mutlak X lebih dari sama dengan A, maka nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A. Seperti tadi yang pertama, apabila pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan atau hanya lebih dari saja, atau mutlak X lebih dari A, maka nilai X yang memenuhinya adalah X lebih dari A atau X kurang dari min A. Ini penulisannya dibalik juga nggak masalah. Contoh misalkan X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, biasanya penulisannya yang kedua ini. Nah, contoh soal untuk yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak, yaitu mutlak X plus 7 kurang dari 2. Kita lihat bentuknya. A-nya atau di sini A-nya adalah 2, berarti lebih dari 0, maka bisa kita gunakan sifat mutlak. Karena kalau A-nya kurang dari 0, maka tidak ada nilai X yang memenuhi, ya. Jadi di sini berarti kita pilih yang pertama atau yang kedua. Kita lihat tanda pertidaksamaan mutlaknya. Di sini kurang dari, ya. Berarti yang pertama, jika A lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, di sini kan kurang dari, maka nilai X yang memenuhinya adalah min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Di sini karena tidak menggunakan sama dengan, maka penyelesaiannya juga tidak usah menggunakan sama dengan. Nah, kita lihat penyelesaiannya sudah jelas bahwa bentuknya yang pertama, maka penyelesaiannya adalah pakai negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Karena di sini tidak menggunakan sama dengan, berarti hanya kurang dari saja. Sehingga di sini saya tulis penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari X kurang dari A. Nah, tinggal kita tulis saja. Di sini X-nya adalah yang ada di dalam mutlak, sesuaikan saja. Yang ada di dalam mutlak X plus 7 berarti tulis saja X plus 7. Nah, negatif A berarti negatif 2 kurang dari X plus 7 kurang dari A-nya adalah 2. Lalu kemudian penyelesaiannya gimana? 7-nya tinggal pindah ke ruas kiri, pindah ke kiri dan pindah ke kanan, pindah ke sebelah kiri dan kanan. Jangan ke kanan saja atau ke kiri saja, ya. Jadi di sini ini misalkan saya tempatkan di sini, ya. Berarti ini saya pindah ke kiri karena ini plus menjadi min, berarti min 2 min 7 kurang dari X. 7-nya sudah pindah berarti tinggal X saja, kurang dari 7 pindah ke ruas kanan berarti menjadi 2 kurangi 7. Nah, sehingga min 2 min 7 itu adalah min 9 kurang dari X kurang dari min 5. Karena 2 kurangi 7 adalah min 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya, maka tinggal kita tulis saja himpunan penyelesaian adalah min 9 kurang dari X kurang dari min 5. Kemudian contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x plus 2
lebih dari sama dengan 4. Kita lihat di sini sifatnya yang memenuhi di sini adalah yang kedua. Kenapa? Karena A-nya lebih dari 0, kemudian mutlak X-nya tanda pertidak samanya adalah lebih dari sama dengan. Maka penyelesaiannya saya tulis yaitu X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, sehingga kita tuliskan saja, berarti X di sini adalah yang di dalam mutlak, sehingga 3X plus 2 kurang dari sama dengan min A-nya adalah 4, atau langsung saya tulis saja, berarti di sini 3X plus 2 sama X-nya adalah yang di dalam mutlak, 3X plus 2 lebih dari sama dengan 4. Kemudian kita selesaikan saja satu-satu sehingga menjadi 3X lebih besar kurang dari sama dengan min 4, 2-nya pindah ruas berarti menjadi min 2, atau 3X lebih besar sama dengan 4, 2-nya pindah ruas menjadi min 2. Saya pindah ke sebelah kanan sehingga di sini menjadi 3X kurang dari sama dengan min 4 min 2 itu adalah min 6, atau 3X lebih besar sama dengan 4 kurangi 2 adalah 2, ya. Sehingga X kurang dari sama dengan di sini itu adalah min 6 dibagi 3, atau hasilnya berarti min 2, atau 3X, ya. Langsung saja, atau 3X, X-nya penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 2/3. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan X kurang dari sama dengan min 2, atau X lebih besar sama dengan 2/3. Baik, untuk contoh yang ketiga ini saya berikan satu contoh lagi. Tentukan HP dari mutlak 2X plus 3 lebih dari mutlak X min 2. Nah, di sini tidak bisa kita gunakan yang cara yang pertama. Kenapa? Karena di sini A-nya kita belum tahu di sini positif atau negatif, ya. Kalau positif, anggap positif karena di sini ada mutlaknya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya yang pertama dan contoh pertama dan kedua tadi itu bisa menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat, yaitu kedua ruasnya dikuadratkan, ya. Tetapi untuk yang bentuk ini gunakanlah sifat yang dikuadratkan kedua ruasnya, ya. Maka di sini mutlak 2X plus 3 lebih dari mutlak X min 2, di mana kedua ruas kuadratkan saja. Sehingga menjadi 2X plus 3 kuadrat lebih dari X min 2 kuadrat. Nah, ini dikuadratkan berarti 2X plus 3 dikali 2X plus 3, kemudian lebih dari X min 2 kali X min 2. Kalau tidak bisa menguadratkan, kalikan satu-satu berarti 4X kuadrat plus 2X kali 3 berarti 6X, kemudian plus 3 kali 2X berarti 6X, plus 3 kali 3 adalah 9, lebih dari saja. X kalikan X itu adalah X kuadrat, X kali min 2 berarti min 2X, min 2X kali min 2 kali X adalah min 2X juga, min 2 kali min 2 adalah plus 4. Kemudian pindahkan ruas ke ruas kiri semua sehingga menjadi 4X kuadrat. Ini menjadi min, berarti min X kuadrat, 6X ditambah 6X itu adalah 12, ya, berarti plus 12X. Di sini min 2X itu adalah min 4X. Min 4X pindah ruas berarti menjadi plus 4X, ya. Kemudian plus 9 pindah ruas berarti menjadi min 4 lebih dari 0, ya. Kita selesaikan 4X kuadrat kurangi X kuadrat itu adalah 3X kuadrat, 12 ditambah 4X berarti plus 16X, kemudian plus 5 lebih dari 0. Nah, di sini ketemu pertidaksamaan kuadrat. Cara penyelesaiannya gimana? Cara penyelesaiannya pertama kita cari dengan menggunakan pemfaktoran. Saya pindah ke sini, saya tulis kembali 3X kuadrat plus 16X
plus 5 lebih dari 0. Ini namanya pertidaksamaan kuadrat. Pakai kurung. Ya. Kita misalkan sama dengan 0. 3x kuadrat itu adalah 3x kali x. Kemudian 5. 5 itu faktornya apa? Berapa kali berapa yang hasilnya 5. Tetapi nanti ketika dicek, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 16. Contohnya misalkan di sini saya tempatkan 1 dan 5. Karena ini plus berarti hanya bisa plus semua atau min semua. Saya cek terlebih dahulu dengan menggunakan plus semua. Kita kalikan 3x kali 5 itu adalah 15x. Kemudian 1 kali x itu adalah x atau 1x. Ketika saya jumlahkan x ditambah 15x adalah 16x. Maka cocok. Sehingga faktornya adalah 3x plus 1 dikali x plus 5. Maka 3x plus 1 sama dengan 0 atau 3x sama dengan min 1. Sehingga x nya adalah min 1/3. Atau x plus 5 sama dengan 0. Sehingga x nya sama dengan min 5. Di sini belum selesai. Karena di sini pertidaksamaan. Kalau persamaan kuadrat itu nanti sudah selesai. Sampai di sini nilai x yang memenuhi sudah selesai. Karena di sini pertidaksamaan kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah menyelidiki ke dalam garis bilangan. Nah, ini kenapa bolong? Itu kita lihat pertidaksamaannya. Kalau tidak menggunakan sama dengan maka bolong. Ya. Kemudian yang kiri tulis yang paling kecil yaitu min 5. Sedangkan yang kanan yang lebih besar yaitu min 1/3. Yuk, min 1/3 dengan min 5 lebih kecil mana? Ya, lebih kecil min 5. Ya, karena nilainya negatif. Jangan dilihat 5 lebih besar dari 1/3, tapi ada minnya. Nah, kemudian kita selidiki di sini, apakah ini plus, min, plus atau seperti apa? Itu sebenarnya bisa dengan secara cepat kita lihat dari x kuadratnya. Kalau x kuadratnya positif, maka di sini plus, min, plus. Kalau x kuadratnya negatif, maka min plus min. Ingat-ingat saja ya. Kalau positif berarti plus min plus, kalau negatif min plus min ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita tahu plus min plus atau min plus minnya, maka yang langkah selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaannya. Karena di sini lebih dari 0, yang namanya lebih dari 0 itu adalah positif. Yang namanya lebih dari 0 itu adalah positif. Maka setelah itu kita tentukan nilai HP-nya. HP yang memenuhi untuk bentuk yang semacam ini penulisannya adalah x kurang dari min 5 karena tidak menggunakan sama dengan atau bolong, atau ya x lebih dari min 1/3 ya. Jadi pada soal nomor 3 di sini penyelesaiannya adalah x kurang dari min 5 atau x lebih dari min 1/3. Nah, ini sebagai catatan saja untuk pertidaksamaan kuadrat. Misalkan bentuknya ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0, maka tadi untuk menentukan plus min plusnya, apabila x kuadratnya di sini x kuadratnya positif, maka pada garis bilangannya adalah plus min plus. Kalau x kuadratnya negatif, maka garis bilangannya adalah min plus min. Nah, setelah menentukan plus min plus dan min plus min, maka kita tentukan HP atau himpunan penyelesaian yang memenuhi itu kan dari pertidaksamaannya. Kalau lebih dari 0 berarti yang positif, kalau di sini kurang dari 0 berarti yang negatif. Nah, kemudian kalau bentuk himpunan penyelesaiannya seperti ini antara A sampai B, maka HP-nya penulisannya adalah A kurang dari X kurang dari B. Sedangkan kalau bentuknya ke kanan dan ke kiri, ke kanan atau ke kiri seperti yang tadi penyelesaiannya, maka penulisan HP-nya adalah X kurang dari A atau X lebih dari B. Nah, kemudian untuk tanda pertidaksamaan ini sesuaikan dengan pertidaksamaan kuadratnya. Kalau menggunakan sama dengan, berarti di sini bukan bolong tetapi buntet ya. Maka di sini pertidaksamaannya tinggal penyelesaiannya tinggal gunakan sama dengan yang di sini juga. Nah, seperti itu.
Demikian video pembelajaran kita kali ini, yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.